Om Swastiastu. Pemirsa, komitmen Gubernur Bali Wayan Koster untuk merayakan seluruh Rahina Tumpak di Bali terus diimplementasikan, termasuk juga Tumpak Uye atau Rahina Tumpak Uye atau Tumpak Kandang yang dirayakan setiap 210 hari atau sesuai dengan penanggalan kalender Bali yang jatuh pada setiap Saniscara Kliwon Wuku Uye sesuai dengan instruksi Gubernur Bali nomor 01 tahun 2022 tentang perayaan Rahina Tumpak Uye dengan upacara Danukerti sebagai pelaksanaan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali Era Baru. Ya, saya Ahmad Iskuren Karang kembali hadir dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru yang kali ini akan mengangkat sebuah tema yaitu bagaimana memaknai perayaan Tumpak Uye dengan upacara Danukerti. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber, ada 3 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Profesor Dr. DRS Inengah Dwija MSI, dia adalah Majelis Kebudayaan Bali tingkat Provinsi Bali. Om Swastiastu Prof. Penavigator sehat selalu ya. Baik, terima kasih sudah hadir di talk show kita pada hari ini dan ya pastinya kita pun sudah kedatangan Bapak Nyoman Kena, beliau adalah Ketua PHDI Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Nyoman, Penavigator sehat selalu ya. Ya, baik terima kasih juga sudah hadir dan dari Akademisi Universitas Hindu Indonesia dan Pasar atau UNHI dan Pasar kita sudah menghadirkan Bapak Kadek Satria SAG MPDH. Om Swastiastu Pak Kadek. Wah, ini tambah langsing saja ini. Ini banyak kesibukan ya. Baik, terima kasih sudah hadir Bapak-bapak. Ya, kita akan langsung aja berbincang-bincang mengenai bagaimana memaknai perayaan Tumpak Uye dengan upacara Danukerti. Prof, saya ingin bertanya tentang instruksi dari Gubernur Bali Niki sendiri. Bagaimana Profesor melihat instruksi Gubernur Bali Niki sendiri atau ada latar belakang dikeluarkannya instruksi ini sendiri, Prof? Om Swastiastu. Terima kasih Pak Wade, Pak Ketua PHD, Pak Kadek dan para pemirsa Bali TV dimanapun berada. Dari sebuah peristiwa, kalau kita runut dalam logika filsafat bahwa tidak ada suatu peristiwa tanpa sebab. Jadi ada kausalitas yang harus kita perhatikan. Nah yang pertama, ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu ya, ratusan tahun yang lalu. Kemudian masyarakat Bali sudah menggunakan ini sebagai sebuah praksis ya, sebuah praksis sosial ya. Yang ketiga, baru setelah Pak Koster ini membuat sebuah surat edaran terkait dengan tata titi, kita baru merasa, oh kok baru sekarang ada perayaan yang diinstruksi oleh pimpinan wilayah gitu. Nah, latar belakang yang jelas di situ bahwa praksis sosial yang sudah menjadi pranata dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali ini adalah berawal dari sebuah pranata kearifan lokal jenius kita. Sehingga meskipun Hindu itu ada di Nusantara, tidak semua melaksanakan tumpak kandang, tumpak uye, penghormatan kepada binatang, penghormatan pada tumbuhan dan lain sebagainya, tidak semua gitu. Nah oleh karena itu lokal genius yang telah terjadi ini sekarang kalau kita lihat dari sisi antropologi ini disebut revitalisasi. Jadi justru adanya terpaan dari budaya asing ini menghidupkan kembali bahwa ada realitas yang sangat penting di situ. Bagaimana masyarakat Bali mengelola sistem ekologinya, pemuliaan terhadap binatang, pemuliaan terhadap tumbuhan, terhadap air dan seterusnya. Nah, jadi latar belakang ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menghidupkan kembali, ngurip kembali nilai kearifan lokal yang justru menjadi tren kita sekarang. Bahwa ekologi kita tidak eksploitatif tetapi justru adalah ekologi yang humanistik. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah ekologi yang tidak bicaranya pada aspek humannya saja tapi bagaimana lingkungan ini bisa dikelola dengan baik. Dan ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Saya kira latar belakang dari munculnya SE ini adalah bagaimana kita mengembalikan taksu Bali kembali kepada
kearifan lokal yang sudah berkembang dan itu sudah teruji dalam rentang sejarah yang panjang gitu Pak Made. Berarti bisa dikatakan ini melihat situasi saat ini pun Betul. akhirnya Gubernur Bali juga bisa dikatakan tanda petik nih prihatin juga dengan kondisi saat ini. Seperti itukah Prof melihatnya? Betul. Nah jadi beberapa konsep yang disampaikan dalam satu titik kehidupan masyarakat Bali itu salah satunya tumpak. Selama ini tumpak itu kan identik dengan ritualistik ya. Jadi seolah-olah itu ada bagian dari suprastruktur ya. Padahal di sisi lain dia tidak hanya suprastruktur tapi dia juga infrastruktur dan struktur ya. Jadi ada pengelolaan material dan prasarana yang harus dipertimbangkan di sana. Bagaimana kita bisa misalnya menghormati binatang, kemudian kita justru tidak memelihara dengan baik. Dewanya kita puja tetapi materialnya kita tidak puja. Nah ini saya kira Pak Gubernur mengembalikan ini bagaimana struktur, infrastruktur dan suprastruktur ini inherent dalam setiap ritual yang ada di Bali termasuk dalam Tumpak Uye ini gitu Pak Made. Baik, saya ke Pak Kadek dulu. Pak Kadek, kalau kita melihat Iki sendiri sebenarnya siapa yang kita puja pada saat Tumpak Uye atau Tumpak Kandang? Kalau kita melihat di masyarakat yang mereka tahu atau sebagian kecil yang mereka tahu mereka hanya ini otonan otonan peliharaan kita. Seperti itu aja yang diketahui oleh masyarakat. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Senior Didiang niki, ada Prof Dwije, kemudian dari PHDI, Sinampura Didiang, Semeton Sami, pemirsa Bali TV. Sesungguhnya tumpak ini kan menjadi satu siklus sebenarnya, satu siklus tahunan wuku. Maka satu tumpak dengan tumpak yang lain adalah mempermulia dan untuk membantu umat manusia dalam rangka menjalankan kehidupannya. Nah kalau pertanyaan tadi misalnya siapa sih yang dipuja? Nah kita harus merujuk pada teks. Jadi bagaimanapun instruksi gubernur ini itu harus ada landasan teksnya sehingga kemudian bisa mengkontekskan teks itu sesungguhnya program ini. Kalau kita melihat di Sundarigama jelas bahwa yang dipuja itu adalah Sang Hyang Pasupati Meprawarti Sang Hyang Raryangon. Ya, berarti ada sumber-sumber sastra agama Hindu atau lontar yang menguraikannya. Ya. Jelas. Kemudian kenapa Pasupati? Kalau kita merujuk pada kitab Weda, Pasupati itu adalah raja dari binatang. Jadi penemuan Harapah Mohenjo-daro dengan patung Siwa, kemudian dikelilingi hewan-hewan. Nah, Oke, Pak Kadek, maaf saya potong dulu. Ngomong hewannya boleh ke depan, Pak, jangan ke depan ke hadapan saya. Jadi sebenarnya kita memohonkan segala segala. Terutama pada saat Tumpak Uye ini adalah memohonkan para hewan agar supaya baik kemudian bisa memberikan kesejahteraan kepada manusia sesungguhnya. Nah maka dari itu kalau kita merujuk dari Sundarigama ada bahasa yang asik. Bahasanya begini, Haywo tan masih ring sarwo prani. Apan prani ngaraning prane gitu. Jadi janganlah kita tidak memiliki prema atau kasih sayang atau pemuliaan kepada hewan karena hewan inilah menjadi sumber energi. Manusia hidup pun itu bisa berasal dari hewan itu dengan mengkonsumsinya dan sebagainya. Nah dalam konteks ini kemudian saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Prof Dwije tadi. Kita selama ini lebih sering melihat kulit telur saja, jadi ritual saja. Baik. Kita tidak bisa meniadakan ritual karena yoga ala Bali itu adalah bagiannya adalah banten atau ritual. Tetapi lebih dari itu kita harus mengaplikasikan makna-makna ritual itu. Nah mengaplikasikan inilah Sadkertih itu menjadi salah satu jalaran dari pemerintah. Maka kalau kita kait-kaitkan sebenarnya Sadkertih ada 6, kemudian Tumpak juga ada 6 dalam kurun waktu 1 tahun wuku. Maka ini semua ada keterkaitan, bukan cocokologi. Itu memang keterkaitan karena niki siklus yang berputar dan manusia sebagai brainware-nya, umat sebagai brainware-nya.
Nah, brainware-nya inilah kemudian ada pengharapan dengan melakukan pemuliaan, mendoakan dan memelihara, maka di sana akan ada istilah membangun manusia, membangun alam secara skala dan niskala. Kan itu program pemerintah. Wahya Adhyatmika. Wahya itu secara nyata harus ada aplikasi dari ritual. Ritual itu adalah adhyatmikanya, spiritnya. Jadi tumpek itu adalah pemaknaan tumpek, filosofis tumpek itulah adhyatmikanya. Lalu secara fakta, secara wahyanya adalah aksi nyata. Maka dalam aksi nyata ini di dalam instruksi gubernur pun disebut tata titi kehidupan masyarakat Bali. Kenapa tata titi masyarakat Bali nak mula di Bali kan wenten-kenten? Seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, tumpak ini kan ada nih di Bali, maka ini menjadi local genius. Ini yang kita punya, lalu kemudian tidak ada, kalau kemarin kan ada yang viral itu, oh kenapa kok tumpak kerulut kemudian dijadikan Valentine ala Bali. Itu sebenarnya bukan suatu pemikiran yang menurut saya tidak berdasar. Karena kita sudah punya cuma nipida nang sap. Gitu. Makin nangun sadkerti lo ke Bali ngingetin supaya antara teks dan konteks ini jalan, antara wahyu dan adhyatmikanya itu nyambung, mendoakan dengan ritual, memelihara dengan baik. Jadi kalau sekarang misalnya itu ada anjing, anggonin udeng dan sebagainya, memanusiakan oke lah. Tapi jangan sampai kita berritual besar-besaran kepada mendoakan hewan, tapi yang kita pelihara anjing non ras Bali. Anjing Bali, hanya anjing Bali yang bisa menghasilkan kuluk bang bungkem untuk mencaru. Hanya siap Bali yang bisa menghasilkan putih siungan berumbun untuk ritual caru. Jadi mari kita doakan mereka dengan ritual, tapi aksi nyata harus miara. Itu yang penting sebenarnya. Baik, baik. Bisa dikatakan aksi nyata berarti perkembangan upacara dari beberapa tahun ke belakangan ini, Pak Kadep melihat ada sedikit pergeseran maknakah seperti itu? Jelas. Kenapa kita menyebut pergeseran makna? Karena kita hanya berhenti baru pada kulit. Kita hanya baru berhenti pada tataran ritual. Kita berritual dan oke lah kalau memang itu dipahami. Nah sayangnya kan kalau ini tidak dipahami. Maka pergeserannya adalah kita memuja tanpa memelihara. Seharusnya adalah memuja dengan memelihara. Karena dengan memelihara mereka juga sama dengan pemujaan. Jadi kita cenderung ngamen ragam bakti ini pasti kita berpikir bahwa sembahyang pakai dupa, pakai bunga selesai. Tapi kita lupa tanam bunga di depan rumah. Kita lupa untuk memelihara, menanam kayu-kayu cendana, kayu majegau. Padahal itu kita pakai gunakan untuk ritual. Artinya apa? Kita hanya baru sebagai pendoa saja, saya kira semua menjadi bisa. Tidak kita wujud nyatakan, nah itu yang persoalan. Maka ada pergeseran dari ritual ini belum nyampe ke bawah, belum nyampe ke tataran akar rumput. Maka perlu diwujudkan ritual itu dengan aksi nyata, tata titi. Berarti ada hubungannya dengan dampaknya terhadap perilaku masyarakat kita. Jelas. Baik. Nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana. Talk Show Merah Putih Bali Era Baru akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Talk Show Merah Putih Bali Era Baru. Ya, memaknai perayaan Tumpak Uye dengan upacara Danu Kerti masih menjadi topik kita. Masih bersama beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Saya ke PHDI dulu, Pak Nyoman Kena, Niki. Pak, kalau kita tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Prof, kemudian Pak Kadek Niki sendiri, berarti di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berarti makna dari kearifan lokal Tumpak Uye Niki sendiri, sudahkah dipahami oleh masyarakat kita? Om Swastiastu, Om Anubadrah Ketawiyantu Wiswata. Pemirsa Bali TV dimanapun berada dan umat sedharma, terkait apa yang telah disampaikan tadi, senior saya Pak Prof dan juga junior saya Pak Kadek tentang makna dari Tumpak Uye tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, sudahkah dimaknai dengan benar pelaksanaan Tumpak Uye tersebut? Kalau secara garis besarnya kita melihat
bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan di Bali harus berdasarkan suatu kebenaran, ugar-ugar, aturan-aturan yang ada. Seperti Atharwa Weda menyebutkan, Satyam berdetem ugram dikseta pebrahma yadnya pratiwida rayanti. Semua itu diatur oleh ugar-ugar. Apalagi sekarang tentang pemaknaan tumpak uye yang juga disebut dengan tumpak kandang. Nah, tumpak kandang itu kan sudah ada aturan. Atharwa Weda menyebutkan bahwa seperti tadi Satya berdetem dan juga tentang pemuliaan, ucapan puji syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Sang Pencipta, yaitu Dewa Siwa itu Dewa Siwa Pasupati, seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Kadek tadi. Siwa Pasupati, Om Pasupati, Pasupati Hordaya Om Pasupati dan seterusnya. Kan gitu dalam hal pemujaan. Nah sekarang implementasinya sudah jelas sekali, masyarakat harus paham tentang itu. Tentang Pasupati itu tersebut, pengangon itu, Dewa Raryangon itu, Sang Hyang Raryangon. Nah diwujudkan Dewa Raryangon sebagai pengembala ternak. Dalam hal ini biar ternak itu tidak liar. Kan masyarakat udah paham, berarti harus dikandangin. Berarti kandangnya itu bagaimana kita mengandangkan atau mengkurung binatang itu biar tidak liar. Demikian juga kita harus membuat suatu kandang bagi umat itu sendiri. Mengaturlah perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengatur umat dengan apa? Dengan cara biar tidak sampai terjerumus mereka. Sifat malas, sifat arogan, sifat semuanya itu harus dikekang. Melalui apa? Melalui pencerahan. Karena Raryangon itu kan sifatnya adalah menuntun, mengangon. Nah, mengembala umat. Artinya bahwa seorang pengangon, pengembala umat itu tokoh-tokoh masyarakat seperti pemerintah daerah kan sudah ada aturan jelas, sudah disebutkan dalam instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2002 harus. Instruksi itu harus dilaksanakan, itu mengandung makna reto itu sendiri, hukum alam itu sendiri bahwa semua harus berjalan dengan biar nggak liar, bahwa artinya bahwa segala sesuatu yang sifatnya malas seperti babi biar bisa kita alih fungsikan menjadi sadguna. Sadguna itu yaitu sandi, sriya, sano, wisesa dan sriya. Kan itu harus bermanfaat kehidupan kita untuk kedepannya. Nah bagaimana kita memfungsikan air, kalau air gitu kita salah fungsikan, bahwa itu akan berakibat fatal bagi kita. Akan mengakibatkan kematian. Makanya tidak salah pemerintah mengeluarkan bahwa pelaksanaan tumpak uye, disebut dengan tumpak kandang itu sendiri, pelestarian sumber air yang disebut dengan pusat dari Amerta itu sendiri. Baik, itu yang harus diketahui, terutama bagi generasi milenial saat ini. Iya. Seperti itu kah Pak Nyoman? Karena sekarang kan di samping generasi milenial mereka bisa mengacu kepada senior-senior kita tentang pelaksanaan itu sendiri, kan banyak cara yang harus mereka lakoni tentang pelaksanaan tumpak uye itu sendiri, dan bahwa tumpak uye itu bukan berarti hanya pelaksanaan Danu Kerti aja. Itu termasuk ruang lingkup dari semua Sadkerti Loko Bali, termasuk Jana Kerti, Samudra Kerti, Atbo Kerti dan seterusnya, itu kan keenam. Ada berkesinambungan seperti itu. Berkesinambungan tidak hanya tentang yang namanya Danu Kerti itu saja, enggak, harus semuanya. Oke, Prof. Seperti Prof sampaikan, ini kalau kita berbicara tentang tumpak, ini kan kita ratusan tahun masyarakat kita sudah melakukan upacara tumpak niki sendiri, termasuk juga tumpak uye atau tumpak kandang ini sendiri. Kemudian Pak Kadek pun sudah menyampaikan bahwa ini, wah ini jangan-jangan nanti terjadi pergeseran makna sehingga dengan kepemimpinan Gubernur Koster ini dikeluarkan instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2022 ini sendiri. Prof, melihatkah dampak ke depannya jika terjadi pembiaran terus-menerus, Prof? Ya, betul. Jadi syukur ada surat edaran ini yang mengingatkan kita bahwa sepanjang umur saya yang 55 tahun ini baru ada instruksi Gubernur terkait dengan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan Sadkerti ini. Nah,
yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa kalau kita lihat secara rigid bahan-bahan ritual kita, termasuk bahan-bahan dari semua Banten kita, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kadek itu bahwa Indo Bali itu punya konsep ekologi semesta. Ya. Ekologi semesta yang saya maksud itu adalah bahwa pada zaman dulu itu Bali sudah punya konsep taman yang bisa mendukung semua bahan ritual yang ada di Bali. Sehingga tetamian itulah yang sekarang kita pahami bahwa membuat Banten itu lepas dari apa yang disebut dengan lingkungan. Contoh misalnya injin gitu ya. Injin itu realitas dan sekarang masih terpakai, ketan, injin dan lain sebagainya. Ini artinya kesadaran kita untuk melakukan semacam kebangkitan terhadap apa yang ada di dalam ritual kita itu yang belum ada. Seolah-olah saya misalnya membeli Banten sudah ada semua alat-alatnya sudah ada, seolah-olah saya tidak ada tanggung jawab moral lagi. Baik. Nah kalau ini dibiarkan maka kita akan kekurangan, sekarang saja kita sudah kekurangan misalnya kelapa, telur dan lain sebagainya. Artinya apa? Daya dukung secara ekologi ini tidak berimplikasi dari ritual ini. Oleh karena itu pengingatan dari surat edaran ini adalah bahwa kita harus sadar sekali. Kita sudah kehilangan banyak unsur ritual kita yang tidak lagi ada di tanah Bali ini. Nah persoalannya adalah bagaimana kita mulai ini. Tetapi jangan berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur sekarang, terus tiba-tiba hasilnya bisa kita nikmati sekarang. Kita akan nikmati 10-50 tahun lagi. Kita sudah kehilangan yang kemarin, yang ratusan tahun sudah kehilangan, kita jangan lagi kehilangan seperti itu. Oleh karena itu bahwa konsep ekologi semesta ini menjadi bagian terpenting dari siapapun nanti menjadi pemimpin. Bali itu harus punya konsep yang disebut dengan mandala ini. Jadi mana yang disebut hulu, mana yang disebut teben, mana yang disebut taman, mana yang disebut religius dan seterusnya. Kalau ini tidak ditangkap maka ritual kita tidak akan berarti apa-apa. Artinya ritual ansik sebagai sebuah materi yang seolah-olah begitu kita selesai ritual persoalan selesai. Yeah. Padahal ritual itu mengingatkan kepada kita di mana kamu bisa peroleh ketan ini, di mana kamu peroleh injin ini dan seterusnya. Dan itu kan harus membuat kita menjadi berpikir kreatif. Kalau memang kita tidak punya injin maka apa yang harus kita lakukan? Ini perintah yang sebenarnya secara implisit ada di dalam ritual itu. Nah oleh karena itu sekarang dengan tata titik kehidupan masyarakat Bali ini saya kira kita diingatkan kembali siapapun yang berkecimpung di dalam agama ini termasuk tokoh-tokoh agama ya harus mencerahkan ini. Jangan sampai ritual ini menjadi semacam akhirnya bisnis semata. Baik. Tidak ada implikasi yang Pak Made katakan tadi terhadap perilaku bagaimana orang menghargai injin, bagaimana menanam injin, bagaimana menanam pinang dan lain sebagainya. Pinang saja sekarang sudah jarang kita temukan. Sudah diganti dengan kalau pemiosan itu sudah diganti dengan besi. Knockdown gitu. Jadi apa beda antara besi dan pinang? Beda. Apa yang bedakan? Ekologinya. Kita tidak punya peradaban besi yang bisa dipakai ritual, tapi ini peradabannya adalah ekologi. Baik. Jadi bayangkan sisa-sisa besi ini akan menjadi bagian sisa-sisa karet ikan menjadian. Kalau buah pinang selesai upacara dia akan busuk, dia akan menjadi bagian dari ekologi. Ini sebenarnya yang perlu kita sadari bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini adalah sesuatu yang sangat prinsip buat saya. Dan saya menjadi sadar bahwa kita sudah kehilangan itu baru diingatkan kembali gitu. Baik. Ini mungkin ada hubungannya dengan 17 Agustus pohon pinang habis dibabat Pak. Betul. Jadi kalau 17 Agustus nanti tidak ada pinang lagi akan dipakai ini. Besi juga pipa ya. Pipa itu. Jadi pipa. Beda panjat pinang dengan panjat pipa kan. Baik, baik. Saya ke Pak Kadek. Pak Kadek seperti tadi apa yang disampaikan Prof Niki sendiri berarti dampaknya terhadap perilaku masyarakat ini sangat besar sekali. Pak Kadek. Pertama,
Kalau Hindu, umat Hindu di Bali kan menganggap agama itu adalah perilakunya. Jadi mereka berperilaku, berbuat, dan itu adalah bagian dari lakon agama itu. Nah kalau kemudian terjadi perubahan ya jelas, karena apabila derasnya arus begitu keras untuk menggerus kita, lalu kemudian kita diam saja, lama-lama hanyut juga gitu. Nah sebenarnya program Nanggun Sadkirti Loka Bali ini adalah berupaya agar supaya umat kita terutama tidak terbawa arus gitu. Tidak terbawa arus itu. Jadi kalau ada pepatah bilang, bolehlah kau melihat samudera yang dalam tetapi jangan tenggelam di situ. Engkau harus berenang untuk melihat seberapa dalamnya dan apa saja yang ada di sana. Nah kita harus berenang dalam tradisi, dalam budaya, dalam kearifan lokal untuk melawan arus yang deras itu. Karena perubahan ini terjadi karena memang arus globalisasi ini yang memang begitu deras kan begitu. Tetapi jangan sampai derasnya arus ini semata-mata merubah semua. Jadi seolah-olah kita tidak punya tongkat pegangan. Nah, Nanggun Sadkirti ini sebenarnya kita diberikan tongkat, kita diingatkan, kita dipecut kembali gitu agar supaya eling bahwa ada sesuatu loh yang kita ternyata berubah dan sekarang kita harus ingat kembali. Kalau tadi ada istilah dari Prof bahwa ekologi semesta, ya ini yang perlu kita pahami. Walaupun memang kita sekarang berbeda sekali dengan budaya kita terdahulu ya. Jadi kalau misalnya buat balai pewedan itu pakai pinang, itu perlu waktu dan perlu beberapa orang yang handal. Kalau sekarang kan dengan besi 2 orang aja yang kerja ntar 15 menit selesai. Nah, jadi efisien ini memang penting juga, tetapi ekologi keberlangsungan itu penting. Karena sekali lagi kita harus menggarisbawahi bahwa yadnya itu bukan hanya korban suci. Apalagi kalau kesucian yang dikorbankan. Nah ini banyak sekali kasusnya. Tetapi yadnya itulah persembahan suci. Kalau misalnya kita sebut yadnya itu adalah korban suci, selesai kita berkorban, nampak seleng adase, ada kepuasan, selesai urusan. Kemudian kalau kesucian yang dikorbankan lebih aneh lagi, jadi kesucian jiwa-jiwa atau prana-prana dari hewan dan tumbuhan yang kita potong, itu menjadi sia-sia, itu kesucian yang dikorbankan. Maka yang paling menarik sebenarnya adalah yadnya itulah persembahan suci. Persembahan itu bahwa vertikal kita mendoakan, horizontal kita menjaga dan memelihara. Jadi sekali lagi kalau kita melihat perubahan sekarang, perubahan ini semata adalah karena kita diam terhadap arus itu. Tetapi dengan upaya dari pemerintah dengan adanya instruksi ini seolah-olah ada kekuatan baru kita untuk melawan arus itu. Nah kalau misalnya kita lihat sekarang kan ada instruksi itu dari atas sampai bawah, sampai ke keluarga. Sekolah-sekolah. Nah jadi anak-anak diperkenalkan untuk melepaskan ikan ke danau, melepaskan ikan ke sungai, melepaskan tukik. Mereka diajarkan bahwa kau melepaskan ini agar dia hidup bebas dan suatu saat kalau kau perlukan kau bisa ambil lagi. Nah artinya apa? Take and give antara manusia dengan alam. Ini penting. Dan ekologi ini tidak bisa dipelihara hanya dengan melakukan ritual yang kemudian kita tidak maknai secara khusus. Maknai lebih dalam, pendalaman dari makna yadnya itu sehingga kemudian yadnya itu hidup. Baik. Jadi kenapa kita memerlukan piranti-piranti untuk yadnya? Karena kita punya itu. Nah suatu saat kalau kita tidak punya pinang seperti Prof tadi bilang, ketika kita tidak punya lagi alat-alat sinrong jangkep misalnya, kita nggak dapat lagi itu, kita mesti cari kemana? Padahal di teks kita harus menggunakan sinrong jangkep gitu. Jadi sinrong jangkep mesti ngade, kenapa? Karena kita nggak memelihara, kita nggak menanam, tapi sibuk mendoakan. Maka yang mendoakan ini oke lah, itu adalah tataran spirit, pembangunan spirit. Tapi perilaku nyata ini yang penting. Nah perilaku nyata inilah sebagai pecutnya adalah Sadkirti ini. Baik,
Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana memaknai perayaan Tumpak Uye dengan upacara Danu Kerti ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, talk show Merah Putih Bali Era Baru akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana memaknai perayaan Rahina Tumpak Uye dengan upacara Danu Kerti masih menjadi topik kita di talk show Merah Putih Bali Era Baru. Saya ke Pak Nyoman Kenak selaku Ketua PHDI Provinsi Bali, dengan apa yang sudah disampaikan juga tadi sama Pak Kade atau Prof juga. Niki sendiri kan masyarakat juga sekali lagi mengetahui Tumpak Uye atau tumpak kandang hanya bagi mereka yang mempunyai peliharaan seperti itu yang bisa menghasilkan, tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki peliharaan yang bisa menghasilkan, nah ini yang menjadi permasalahan. Ini apakah ada hal yang perlu diketahui dari besar kecilnya perayaan Tumpak Uye ini sendiri yang dilaksanakan oleh masyarakat? Ini ada pengaruhnya kah? Terima kasih. Seperti apa yang disampaikan tadi, pelaksanaan Tumpak Uye secara umum dibilang mengupacarai binatang, kan gitu. Tapi sekarang bagaimana kalau seseorang itu, umat itu sendiri tidak punya piaraan yang disebut dengan binatang, apakah mereka diam enggak melaksanakan upacara Tumpak Uye itu sendiri? Kan demikian. Nah tadi Pak Prof dan rekan saya sendiri Pak Kadek sudah menguraikan bahwa perayaan ini artinya bahwa kita harus bisa mengubah perilaku kita, mengubah mindset kita yang disebut dengan disruption. Mengubah ke hal-hal yang positif, merubah ke hal-hal yang bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat Bali, bagi krama Bali, bagi budaya Bali itu sendiri. Kan demikian. Nah, di dalam sastra disebutkan bahwa kalingania widi widana ri manusa. Kan gitu. Berarti bahwa upacara itu disamakan dengan upacara yang kita dapatkan atau kita lakoni seperti layaknya manusia itu sendiri. Kan itu berarti walaupun tidak punya piaraan, upacara itu harus tetap, ritual itu harus tetap dilaksanakan. Berarti karena upacaranya hampir sama. Widi Widana itu bukan berarti kita jor-joran. Enggak, kita harus bisa melihat efek dari ke depan. Nah efeknya apa? Kan sekarang kita melaksanakan upacara ini ataupun melestarikan yang namanya Danu Kerti ini, efeknya nanti 50 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan baru kita dapatkan. Kan kita uraian dari Pak Prof tadi memang benar demikian. Tapi bagaimana cara kita mewujud nyatakan tentang ritual itu sendiri, bahwa itu dalam sastra Sundari Gamo itu udah jelas-jelas seperti apa yang saya sampaikan tadi itu, bahwa itu adalah perayaannya sama dengan perayaan oton manusia itu sendiri. Itu harus ada, paling tidak ada sege segulung. Nah, misalnya Banten itu nggak mesti besar-besar kan. Sege itu artinya bahwa Banten Penak itu sendiri dilaksanakan mungkin tingkatannya bisa kita atur. Kalau sekarang udal kurenan gitu kan bisa saja Banten tumpang pitu atau tumpang 9 kan, selanjutnya nggak perlu bahwa harus memakai Banten tumpang 33, nggak mesti itu, karena dalam tatanan itu berupacara itu udah diatur bahwa Hindu itu nggak saklek, bahwa kita harus bisa memahami konteks dari sastra itu sendiri. Jadi pada saat Tumpak Uye atau tumpak kandang ini sendiri, sesajen yang dipersembahkan juga bisa dilakukan oleh mereka yang atau masyarakat yang tidak memiliki peliharaan yang bisa menghasilkan. Iya, seperti itu kan rasa syukur kita tentang kehidupan kita kan dulu beda. Kehidupan itu bahwa binatang itu memang membantu kita untuk hidup. Itu kita makan, terus dalam upacara, dalam untuk membuat suatu caru dan juga membantu kita. Kalau dulu sapi terutama kan untuk memajak sawah kan sangat membantu. Tapi kalau kita tidak punya, ya harus ada rasa syukur kita, rasa ucapan terima kasih kita ke hadapan yang pencipta, yaitu Siwo Pasupati itu sendiri yang membuat suatu rangkaian yang disebut dengan upekara itu sendiri. Gak mesti kita harus punya piaraan merayakan, kalau tidak punya piaraan tidak melaksanakan upacara. Ini kan keseimbangan jagat raya ini. Jagat raya dalam artian biar gak genjot, berarti dedagnya dunia ini
Itu tergantung dari upekara yang kita laksanakan saat dia berada dalam program dikse tapa Brahma yadnya. Nah yadnya itu terakhir yang mesti nggak boleh enggak. Walaupun itu sifatnya kecil, yadnya harus tetap dilaksanakan. Yadnya berdasarkan dari satya itu sendiri, kebenaran, ugar-ugar dan retem itu sendiri. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan pelaksanaan besar kecilnya upacara Tumpak Uye yang dilaksanakan oleh masyarakat tentunya. Karena lontar-lontar sasa-sasa mengatakan nggak mesti harus besar. Muling seperti itu. Iya. Makanya ini kan Bapak Gubernur pun sudah mengeluarkan instruksi dengan instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2022 memaknai perayaan Tumpak Uye dengan upacara Danu Kerti. Kenapa harus Danu Kerti? Padahal kita punya yang lainnya. Ya, sebelum Bapak lanjut melihatnya. ke pertanyaan itu, Tiang ingin tambahkan bahwa apabila umat kita singlah sampi kambing yang bernilai profit tinggi, apakah dia perlu numpek? Karena ada anggapan di masyarakat, tiang singlah sampi, singlah kedes, tiang sing bernumpek gitu. Benar bahwa mereka tetap harus melakukan ritual itu. Kenapa? Karena ritual Tumpak Uye ini tidak hanya untuk hewan yang bernilai profit. Maka ada sarwo prani hitangkara. Sarwo prani. Cuman karena tungu misalnya, tungu cenik itu singidang kalau raga ngayabin Banten, natabin, yang terdekat lah kita cari, yang terdekat dengan kita ada anjing, kedis, kucing. Kan itu, hewan-hewan peliharaan. Nah kalau dia punya hewan peliharaan, misalnya punya kambing 100, dia Bantennya besar, karena hasilnya besar gitu. Nah kemudian kalau dia tidak punya yang yang profit, ya dia bisa lakukan kecil. Tetapi bukan besar kecilnya, tetapi yang melakukannya itu yang penting sebenarnya. Kemudian yang kedua, bahwa ada Tumpak Uye itu pemuliaan binatang, ada nilai kebinatangan loh dalam diri kita. Nah nilai kebinatangan, sifat-sifat kebinatangan inilah kemudian memerlukan ritual. Jadi di dalam tubuh manusia ada bakteri, ada cacing, ada virus, ada apalah jasad-jasad ini itu juga dimohonkan agar supaya yang tidak baik jadi baik. Jadi ritual itu kan merubah status sesungguhnya. Berubah status dari yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Nah supaya dia tidak mengganggu cacing itu, maka kita doakan untuk apa? Untuk badan kita juga. Maka sesungguhnya holistik sekali. Nah kalau tadi pertanyaannya apakah Tumpak Uye ini hanya untuk Danu atau Segara Kerti? Sesungguhnya tidak. Perlu digarisbawahi bahwa Sad Kerti itu adalah siklus. Jadi keenam itu menjadi satu gugusan. Jadi satu dengan yang lainnya itu berkaitan. Demikian pula tumpak. Kalau misalnya kita lihat tumpak. Tumpak itu tumpak yang pertama itu kan tumpak landep, pikiran. Di sana ada atma kerti. Kemudian yang kedua ada tumpak wariga. Kita harus belajar dari tumbuh-tumbuhan, merenung dari tumbuh-tumbuhan, ketenangannya, keikhlasannya dan sebagainya. Tumpak yang ketiga itu tumpak kuningan, kesejahteraan, yaitu jagat hita, itu identik dengan Danu Kerti. Kemudian tumpak kerulut, jadi keharmonisan, keterjalinan keharmonisan itu sesungguhnya adalah jagat Kerti. Tumpak Uye identik sebenarnya dengan Jana Kerti. Kemudian tumpak wayang itu adalah Atma Kerti yang merefleksi. Nah persoalan kemudian instruksi dari pemerintah bahwa Tumpak Uye ini berkait dengan Danu dan Segara itu menjadi bagian lah. Padahal sesungguhnya kan yang paling tepat wana. Wana itu di sana ada hewan-hewan, binatang-binatang yang kita gunakan untuk persembahan dan untuk hidup. Walaupun memang di Segara juga ada ikan, kemudian di danau juga ada mujair, kan itu. Tetapi siklus ini disentuhlah satu sebagai aksi nyatanya. Tetapi karena satu kertih dengan kertih yang lain memiliki siklus yang saling berkaitan, kemudian satu tumpak dengan tumpak yang lain juga memiliki keterkaitan, maka dari itu sesungguhnya itu sebagai labeling saja. Tetapi kalau melepas tukik, kalau tidak ada jana manusia yang melepaskan ya keliru juga. Kemudian kalau kita sebut itu sebagai wana kerti, tetapi kalau di sana tidak ada ketersediaan air, ya juga dia tidak bisa hidup. Jadi siklus sad kerti dan sad tumpak ini sesungguhnya semuanya berkaitan.
Tetapi bahwa kemudian dalam instruksi itu dilakukan, mungkin itu yang paling mudah untuk dilakukan. Memang di sana di dalam instruksi itu adalah Danu dan Samudra Kertih gitu kalau nggak salah, atau Segara Kertih. Tetapi yang dilepas Landa, yang dilepas itu Kijang. Kan nggak mungkin itu ngelepas Kijang di Segara kan? Itu nggak curang pekelam. Itu pasti di hutan. Artinya labeling saja itu Segara dan Danu, padahal sesungguhnya semuanya itu berkaitan. Baik, Prof. Kalau kita melihat apa yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh Gubernur Bali Bapak Wayan Koster ini sendiri dengan instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2022 ini, selama ini Tumpak Uye dan Danu Kertih masih sekedar dalam bentuk ritualistik simbolik saja. Ini sebenarnya dengan dikeluarkannya instruksi gubernur ini, sekali lagi apa yang Prof atau gubernur ini apa yang diinginkan nantinya ke depannya, Prof? Ya, sekali lagi bahwa kalau kita pahami bahwa konsepnya Pak Gubernur itu dengan Satkerti itu sebenarnya saya setuju dengan Pak Kadek. Itu inherent ya. Sama seperti kita belajar tentang kedokteran, yang kita pelajari adalah manusia juga. Yeah. Jadi manusia itu sebagai objek dan manusia juga sebagai subjek di situ. Nah, yang diinginkan dari surat edaran ini adalah bahwa kita harus menyadari Bali itu adalah sebuah mandala yang harus dibangun dari semua potensi yang ada di dalam ritual itu. Ritual itu sudah mengisyaratkan bahwa semua anasir-anasir atau unsur-unsur yang terkait dengan ritual itu sesungguhnya ada di tanah Bali. Nah, sekarang persoalannya harus modernisasi ini menggerus mereka. Termasuk juga beberapa konsep yang terkait dengan Satkerti ini sudah mulai tergerus juga. Misalnya pantai ya. Kemudian danau sudah banyak menjadi objek wisata dan seterusnya. Nah, Pak Gubernur ingin bahwa meskipun ini secara kreatif mendatangkan sumber ekonomi, tetapi jangan sampai mengorbankan sisi-sisi yang sangat substansi yang disebut dengan spiritualitas ini. Inilah yang disebut dengan Taksu Bali. Nah, Taksu Bali ini tidak given, tidak pemberian dari apa yang terjadi zaman, tapi harus diperjuangkan. Karena apa? Tenggelamnya ini sudah cukup lama. Nah, sekarang diingatkan itu berarti semua komponen masyarakat Bali harus menyadari bahwa ini bukan hanya harus dilaksanakan oleh Pak Gubernur atau Bupati, tapi harus dilaksanakan oleh seluruh umat Hindu yang ada di Bali. Karena ini adalah milik kita, milik lokal genius asli Bali. Artinya apa? Hindu Bali ini punya konsep yang sangat holistik. Dari vertikal dan horizontal, bagaimana pemeliharaan manusia dengan manusia, dengan manusia, dengan alam, kemudian bagaimana pemeliharaan antara manusia dengan Tuhan. Dan ini sudah tercermin dalam cerita Karana. Nah, jadi apa yang saya tangkap dari surat edaran ini bahwa saya juga baru ngeh gitu. Saya baru ngeh bahwa ada sesuatu yang kita sangat menggebu-gebu kemarin, tetapi tidak memiliki landasan yang bisa merubah mentalitas kita terhadap bagaimana pemahaman ritual seolah-olah itu hanya sebagai apa? Sarana spiritualitas. Hansik, odalin, suut, odalin, selesai. Padahal lulu itu tidak dikelola dengan baik. Barulah kita sadar bahwa pengelolaan sampah di pura itu menjadi penting. Nah, ini hal-hal seperti ini menurut saya sangat rigid diketahui oleh Pak Gubernur. Jadi banyak regulasi yang dilahirkan semata-mata karena ada penyebab seperti itu gitu. Ya, makanya jangan kita a priori bahwa terlalu banyak sekali regulasi yang datang. Apapun yang dilakukan oleh semua stakeholder tanpa regulasi tidak bisa. Pak Gubernur tidak bisa memaksakan orang tanpa ada landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu step-step ini harus kita pahami. Jadi Pak Kadek bilang tadi kita Danu Kertih dulu. Dari mana kita mulai dan akhirnya akan holistik juga. Semua akan bermuara kepada mentalitas kita bahwa orang Bali berbeda dengan orang di luar Bali. Hindu Bali berbeda dengan Hindu yang lain. Termasuk Hindu yang di luar. Apa yang membedakan kearifan lokal Bali ini yang menjadi pewarna yang sangat kuat terhadap bagaimana eksistensi agama Hindu di Bali. Oleh karena itu pemertahanan ini sudah
tuangkan juga dalam Perda Desa Adat, kemudian Pergub ini sudah luar biasa menurut saya. Dan dampaknya saya yakin 10 tahun, 15 tahun lagi akan kelihatan bahwa ada regenerasi baru yang sangat paham tentang apa yang mereka lakukan di Bali. Jadi tidak membangun di Bali tetapi membangun Bali gitu ya. Jadi kalau membangun di Bali itu siapa saja boleh membangun, tapi membangun Bali ini harus banyak orang dan banyak kesadaran yang muncul dari, kalau istilah antropologinya adalah kesadaran kolektifnya. Jadi tidak bicara soal si A si B, tapi bicara soal Bali harus kembali menjadi taksunya Bali. Saya kira itu. Baik Pak Nyoman, berarti ada hal juga yang perlu diketahui oleh masyarakat ketika merayakan Rahina Tumpak Uye atau Tumpak Kandang Niki sendiri, tidak spesifik tentang jenis upacaranya, kegiatannya pun harus dilakukan. Seperti itu kah secara niskala dan skala? Seperti itu kah? Seperti Pak Nyoman? Seperti itu? Umat Hindu di Bali harus bisa paham tentang pelaksanaan. Karena sekali lagi seperti apa yang dipaparkan oleh Pak Kadek tadi, kan instruksi gubernur bahwa pelaksanaan Tumpak Uye ini mengerucut kepada Danukerti, kan gitu. Tapi awal sudah Tiang sampaikan bahwa itu tidak bisa terlepas dari Sankerti Loko Bali. Itu semua mencakup itu, dan itu pun bukan merupakan tanggung jawab gubernur pemerintah semata-mata. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita termasuk umat di luar umat Hindu. Berarti kan mereka nggak nginep aja di Bali, kan mereka harus care, peduli dengan yang namanya lingkungan di Bali. Kita harus memberikan suatu pemahaman, karena dalam sastra disebutkan riastu riangan mepala juga ya. Kita memberikan suatu pemahaman tentang pentingnya keseimbangan jagat itu sendiri, karena di dalam namanya Danukerti itu kan yang dimuliakan adalah air itu sendiri, kan bukan yang lain-lain. Nah, tapi bagaimana kita mengimplementasikan bahwa air itu gak tercemar, mereka bisa menikmati suasana Bali dengan aman, nyaman, tanpa upekara, tanpa upacara, tapi mereka harus peduli bagaimana kita melestarikan itu, banyak sampah-sampah sablon itu jangan sembarangan dong dibuang begitu saja, kan paling tidak mereka harus membuat suatu bak penampungan. Bukan berarti mereka harus membuat sarana upekara. Yadnya dalam arti seperti apa yang saya sampaikan bahwa satya beretam ugram diksa tapo yadnya. Yadnya bukan berarti upekara itu sendiri. Yadnya ada perilaku. Perilaku kita untuk mewujudkan yang namanya keajagan Bali secara menyeluruh. Perilaku, aksi nyata yang Prof, sekali lagi ini yang menjadi perhatian kita juga kalau kita berbicara tentang Tumpak Uye atau Tumpak Kandang, bukan hanya sekedar perayaan untuk kepemeliharaan binatang, tetapi dengan merebaknya PMK saat ini. Nah, ini juga pemerintah Provinsi Bali juga sangat-sangat sudah mengantisipasinya juga. Kalau kita hubungkan dengan perayaan Tumpak Uye Niki sendiri, Prof melihatnya? Kalau di dalam Rogo Sanggaro Bumi jelas sekali di situ bahwa ketika ada tanda-tanda kehancuran dunia, salah satunya adalah ada Gering Sasab Merano. Gering itu adalah penyakit untuk manusia, COVID sekarang. Kemudian sasab itu untuk binatang. Jadi binatang ini PMK sekarang. Merano ini untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita lihat dari situ sebenarnya siklus penyakit hewan dan juga penyakit manusia dan tumbuhan ini memang ada siklusnya. Misalnya sasekase jenis penyakitnya seperti ini, sasekaro jenis penyakitnya di sini. Orang Bali itu sudah punya manajemen yang disebut Rogo Sanggaro Bumi. Makanya oleh karena itu tidak kaget misalnya kalau Bali sangat cepat sekali antisipasi, misalnya PMK-nya sekarang sudah zona hijau kan. Itu artinya orang Bali selalu berkiblat bahwa kalau ada seperti itu pasti ada sesuatu yang dikatakan sebagai campur tangan dari Ide Sang Yang Widiwasa. Maka kita skalo nunasang kepada Ide Betara, Sang Yang Raryangon, kita juga menggunakan vaksin dan lain sebagainya. Inilah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kalau daerah lain vaksin saja amburadul kan. Sekarang di Bali itu misi peneduh, misi mecaru, misi pakelem, kemudian baru vaksin. Saya kira ini
sederhana cara berpikirnya, tapi kalau kita lihat sebenarnya yang dipuja itu kan rohnya Pak Kanda ya Pak Nyoman. Saya merinding loh Prof. Iya. Jadi kalau rohnya kita mintakan dulu supaya tidak sakit, saya kira ini yang paling bagus gitu. Jadi secara etnomedicine-nya, jadi rohnya dulu diobati baru fisiknya. Saya kira ini yang kelebihannya Bali itu. Makanya tumpak UY ini sebenarnya berkaitan dengan PMK ini. Kenapa tiba-tiba PMK ini bisa clear ya. Yang kalau saya dulu punya kakek punya sapi yang gelem ini ke metunasan dumun di Sedanang Lurah. Setelah Sedanang Lurah itu tunasang itu baru dikasih obat dan itu sembuh. Secara medisnya. Medis. Jadi orang Bali menyebut sekalu itu wajib. Skala dan itu pun sudah akan dilakukan. Sudah dilakukan. Pada saat tumpak UY nanti ya. Betul ya. Kita berdoa supaya PMK ini secara niskala bersih dia. Baik Pak Kadek. Momentum apa yang kita bisa ambil pada saat perayaan tumpak UY atau tumpak kandang ini sendiri dengan perayaan Danu Kertini sendiri Pak Kadek? Itu sebenarnya adalah helping and developing. Membantu dan mengembangkan. Membantu siapa? Membantu diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak sekarang melepaskan hewan, suatu saat kita juga kelangkaan dan itu juga untuk kita. Lalu kemudian develop itu mengembangkan itu adalah yang membantu mereka berkembang. Karena dengan mereka berkembang kita pun nanti akan ada mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau konsep skala niskala kan memang kita kata wahyu adiatmika yang dipegang oleh pemerintah dalam melahirkan Satkertilo ke Bali ini kan kalau di dalam kekawin wahya diatmika sembahi ngulun. Jadi pemujaanku skala dan niskala. Maka pemujaan manusia, ritual manusia Bali itu sesungguhnya adalah berawal dari skala kemudian menuju niskala. Jadi skalane kengken luang apa sing? Amen bersekalane sing luang ping kuda je raga mecaru jeg sing luang. Maka dalam konteks ini skala jaga kebersihan, jaga keseimbangan, baru kemudian ada ritual. Nah ritual ini kemudian memberikan prana. Makanya apa nih Kang Sarwo Prani, ngaraning prana, maka kemudian kenapa ada kita melakukan pekelem. Jadi hewan hidup ditenggelamkan agar supaya mereka mati dalam ketenggelaman itu. Karena dengan itu prananya akan ditangkap oleh Sang Yang Antekarana dan itu digunakan untuk membuat pembaikan, pemurnian alam. Makanya konsep kesemestaan yang kita miliki ini amat sangat rumit sesungguhnya, tetapi kerumitan itu bisa sangat dilakukan sederhana jika kemudian ada pemahaman yang dilakukan. Jangan sampai hanya memahami tidak melakukan atau hanya melakukan tanpa memahami. Jadi momentum ini mari kita jadikan sebagai upaya untuk kita dipecut untuk eling kembali dengan sesuatu yang adiluung yang diberikan oleh leluhur kita. Kita ingat dengan lokal genius kita yang perlu terus ada pemeliharaan dan pemanfaatan serta pengembangan. Lalu kemudian kita jadikan Nangun Satkertilo ke Bali ini bukan hanya program sekarang. Program yang berkelanjutan dan kalau ini menjadi pembiasaan maka setiap tumpuk akan ada pelepasan ikan, pelepasan burung, pelepasan hewan langka. Tanpa ada instruksi pun kemudian akan seperti itu. Jadi jadikan ini momen untuk mengingat kita kembali, untuk eling kembali. Itu kira-kira. Baik, ini sebagai pengingat nih, bukan hanya sekedar upacara selesai begitu saja. Perlu aksi nyata untuk kesinambungan, Betul. keberlangsungan ke depannya. Betul. Kita bukan hanya melihat 1 atau 2 tahun, tetapi 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan kita akan melihat hasilnya seperti kata Prof. Prof, terima kasih Pak Nyoman Kena, terima kasih Pak Kadek juga. Saya Made Sukadana Karang, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.